ru'ya sadiqah. Apa itu ru'ya sadiqah teman-teman? Mimpi yang benar. Dan ini adalah salah satu bagian dari kemujizatan kenabian yang terbagikan untuk semua orang beriman. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ru'ya sadiqah, mimpi yang benar dilihat oleh orang-orang beriman, itu adalah salah satu cabang 60 mukjizat kenabian. Jadi Nabi SAW mimpi apa yang terjadi. Besok di Mekah, siapa yang meninggal, apa yang terjadi. Nabi SAW mimpi. Berhari-hari itu selalu belum mimpi, melihat kejadian-kejadian apa yang terjadi besok. Dan Nabi SAW melihat waktu bangun terjadi seperti yang Nabi SAW mimpikan. Allah berikan bagi orang-orang yang beriman firasatul mu'min, ada perasaan orang beriman, dia tahu orang ini mau jahat atau tidak. Tapi ini memang ada level-levelnya, ada di mana orang-orang itu sudah sangat dekat dengan Allah SWT, betul-betul menjalankan sunnah Nabi SAW. Kemudian juga ada ru'ya sadiqah, sering mimpi, seperti dia mimpi akhir kiamat terjadi, dia mimpi masuk ke neraka, diperlihatkan baginya surga, atau dia mau haji, dia lihat Ka'bah, ada ru'ya sadiqah. Nabi SAW juga pada saat itu sering diberikan ru'ya sadiqah, dan beliau bersabda tadi, mimpi yang benar atau ru'ya sadiqah adalah salah satu dari 63 bagian kenabian. Tentu teman-teman, lawannya ru'ya sadiqah adalah hilm dari syaitan. Ru'ya sadiqah dari Allah. Dan Ibnu Sirin rahimahullah, Muhammad bin Sirin, salah satu ulama tabi'in yang masyhur, membedakan kepada kita secara rinci tentang masalah ru'ya sadiqah dan hilm ini. Ru'ya sadiqah datang kepada orang beriman karena ketaatannya, bisa berbentuk berita gembira ataupun peringatan. Dan di situ beliau rincikan panjang lebar tentang perkataan dan penjelasan para ulama masalah mimpi-mimpi yang dihubungkan dengan keadaan orang itu. Di antaranya Hasan Basri rahimahullah pernah didatangi oleh dua orang dan dua-duanya mengaku mimpi. Dan dua-duanya mimpinya sama, mimpinya adalah mendengar suara azan, itu saja. Mimpi mendengarkan suara azan. Maka Hasan Basri rahimahullah mengatakan pada saat dua orang yang datang, saya mimpi dengarkan azan, apa takwilnya imam? Kalau imam itu kiai ya. Saya lagi, yang satu juga mengatakan hal yang sama. Kata Hasan Basri, berikan saya waktu beberapa hari, nanti akan saya beritakan kepada kalian. Datanglah kepada saya Jumat depan. Hari Jumat depan baru datang, minggu depan. Hasan Basri rumahnya rahimahullah dalam satu minggu itu mempelajari dua keadaan orang ini. Dilihat keadaannya. Datanglah kepada orang yang pertama, kemudian diperhatikan kegiatan. Ternyata yang pertama ini adalah salah satu marbot masjid, muazzin. Setiap hari azan di masjid dia. Terus ditelusuri orang yang kedua, dalam beberapa hari kemudian ternyata orang ini terkenal simpang siur, berita suka mencuri. Minggu depan datanglah dua orang kepada Hasan Basri, lalu berkatalah Hasan Basri, semoga Allah memaafkan kalau saya salah, tapi kamu ditunjuk orang yang marbot masjid, kamu akan haji tahun ini. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adzim fin nasi yaumal hajjil akbar. Dan kumandangkanlah panggilan, digunakan kata-kata azan di sini, panggilan untuk manusia untuk mengerjakan haji di hari yang besar atau haji yang besar itu. Kemudian kamu akan mencuri, ditunjuk pencuri itu, dan tanganmu akan dipotong. Karena Allah berfirman dalam surah Yusuf ya, yang waktu saudara-saudara Yusuf mau pulang, kemudian Yusuf alaihissalam mau mengambil adiknya Binyamin, maka sempat ditaruh alat takarannya raja pada saat itu. Maka berkatalah para pegawainya Yusuf, wa'adzana mu'adzinun ayyatuhal iru innakum lasarikun. Dan pada saat itu berazanlah, memanggillah, mengumandangkanlah pegawai-pegawai Yusuf kepada saudara-saudara Yusuf, kembalilah, sesungguhnya kalian telah mencuri sesuatu. Ternyata apa yang Hasan Basri sampaikan betul terjadi. Yang satu haji tahun itu, yang satu memang mencuri, kemudian dia dipotong tangannya. Jadi ada ru'ya sadiqah, bisa datang kepada orang beriman, memberikan peringatan kepada dia. Sebagai peringatan, artinya bisa saja kalau misal seseorang mimpi dia melihat sesuatu yang tidak baik, maka bisa saja dia nanti menjadikan itu sebagai tolok ukur untuk menyelamatkan dirinya. Contoh yang lain, kata sebagian ulama dalam masalah takwil mimpi ini, kalau seandainya seseorang mimpi hewan-hewan yang disuruh dibunuh dalam Islam, seperti contoh misalnya orang mimpi ular, kalajengking, tikus, cecak yang memang disuruh bunuh, maka ini adalah keburukan berarti. Kalau dia sedang interaksi sama manusia, berarti ada manusia buruk yang akan mendekati dia atau berteman sama dia atau akan menikah dengan orang yang buruk. Biasanya kalau dia mimpi, kalau dia sholat istikharah kemudian dapat jawaban kalau orang mau menikah. Kalau dia mimpi ada tikus yang menggigit bajunya atau mendekati kakinya atau ular, ini menandakan berarti buruk apa yang akan dia langkahi. Karena ini namanya, Nabi SAW menamakan tikus misalnya dengan fuwaisiqah, binatang yang buruk. Kata beliau dalam syarah Abu Daud, bahwasanya
Imam Abu Daud menyampaikan kalau ada orang mimpi hewan-hewan ini, misal contoh seperti tikus, berarti menandakan dia akan didekati oleh orang yang fasik atau fasikah. Seperti itulah kurang lebih takwil mimpi, dan ini tentu ada bab khusus yang panjang lebar dijelaskan masalah ini, ada babnya sendiri, ada bahasan sendiri yang tentu juga butuh waktu yang lebar untuk menjelaskan. Tapi yang jelas teman-teman, ada namanya ru'ya shadiqah. Kemudian juga Ibnu Sirin memberikan batasan, orang kalau mimpi tidak boleh sembarangan untuk menceritakan kepada orang lain. Karena kata Nabi SAW, siapa yang menceritakan mimpinya pada seseorang dan orang itu menebaknya, orang itu mentakwilkannya, maka akan terjadi seperti apa yang dia ucapkan. Makanya kita cuma boleh ceritakan kepada para ulama pun yang faham tentang masalah itu, tidak boleh sembarangan. Dan tidak semua mimpi itu diceritakan. Terlebih lagi mimpi itu punya makna-makna yang detail memang kalau dia orang yang beriman sama Allah. Seperti misalnya disesuaikan dengan keadaan sebuah wilayah. Contoh, orang mimpi gajah. Gajah ini dilihat di tempat dia, apakah gajah itu dimuliakan atau disiksa. Contoh kata Ibnu Sirin. Jadi misal kalau dia mimpi di satu wilayah memang gajah itu dijadikan sebagai transportasi, dihormati, berarti dia akan dapat kedudukan. Kalau dia mimpi sementara di wilayah dia gajah sering dibunuh-bunuhin, sering dihina, disediakan barang olokan, berarti dia akan terjadi hal yang sama, akan terjadi hal-hal cobaan dalam hidupnya. Seperti itulah. Kalau hilim teman-teman sekalian, dari tadi sudah saya jelaskan ya, kalau mimpi binatang yang suruh dibunuh berarti itu akan buruk ya. Jadi ini harus kita perbaiki persepsi di Indonesia nih. Kalau mimpi digigit ular katanya mau nikah. Ini semua kesalahpahaman, ini tidak boleh nih. Bagaimana kalau nenek-nenek 90 tahun mimpi ular? Ini pemahaman yang salah. Kemudian hilim dari syaitan. Maksud dalam hilim adalah orang mimpi berhubungan biologis, orang mimpi berzina, orang mimpi mabuk-mabuk, orang mimpi mencuri, orang mimpi hal-hal yang berbau maksiat, itu namanya dari hilim, dari syaitan. Dan ini teman-teman sekalian kata Nabi SAW, siapa yang mimpi buruk, hilim ini, dan dia terkaget tengah malam, maka bacalah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitan, lalu meludahlah 3 kali ke sebelah kiri untuk menghilangkan bekasnya, lalu ubah posisi tidurnya. Karena ini biasa dari syaitan. Jadi kalau misalnya kita lihat seseorang lalu kemudian kita tertarik sama dia, makanya kita disuruh turunkan pandangan mata gitu kan, karena syaitan bisa tunggangi, nanti bisa didatangkan dalam mimpi. Mimpi itu bisa dibuat sama syaitan rekayasa sampai akhirnya berhubungan biologis. Makanya salah satu ciri Nabi SAW, beliau tidak pernah mimpi junub. Karena mimpi junub itu dari syaitan. Jadi jangan dianggap prestasi ya.